Halo guys, banyak orang masih bingung cara ngelaporin aset kripto di dalam SPT tahunan orang pribadinya. Ini gue juga sebenarnya masih bingung gitu ya, cuman gue berusaha untuk membuat simulasi cara yang tepat gitu ya, atau yang lebih mudah maksudnya ya, bukan yang tepat ya. Tetapi kita akan baca berita dulu teman-teman ya, supaya teman-teman bisa melihat beritanya dulu. Ini dari Indodax ya, Indodax adalah salah satu broker kripto di Indonesia ya. Jadi kita ngomongin kripto Indonesia teman-teman ya, maksudnya ngomongin penjualan kripto di Indonesia. Kalau lu jual kripto di broker luar negeri itu nggak dihitung ya, berbeda. Jadi kalau mau jual kripto, jualah kripto di broker Indonesia supaya lu kena pajak yang lebih murah ini ya. Jadi gini ceritanya. Halo member Indodax, tanggal 1 Mei 2022, industri aset kripto di Indonesia resmi mendapatkan kepastian hukum terkait perpajakan dengan diberlakukannya peraturan PMK 68 ya 2022 yang mengatur nilai PPN dan PPh atas transaksi kripto. Dengan PMK 68 ini, setiap pemegang kripto akan dapat kepastian hukum mengenai kepemilikan aset kripto yang dikenakan sesuai dengan transaksi pembelian atau penjualannya ya, berdasarkan detail transaksi berikut. Jadi PPN-nya itu kena 0,11%, jadi pakai DPP nilai lain. Kemudian PPh-nya kena 0,1% dari transaksi penjualan. Nah, gue nggak ngerti nih per IDR sama per USD ini artinya apa. Intinya PPN dan PPh sudah dipotong oleh pihak broker dan sudah final sifatnya. Jadi sudah tidak masalah di kita. Maksudnya seperti itu ya. Ini sama persis dengan saham. Teman-teman ya, sama persis dengan saham. Potong PPN, potong PPh oleh dipungut oleh si broker. Oke. Hal ini juga menambah pengakuan atas aset kripto sebagai komoditas digital yang sah diperdagangkan di Indonesia ya. Sebagai bentuk komitmen untuk mematuhi peraturan perpajakan, bla bla bla, Indodax juga menyediakan fitur ini ya. Fitur ini gue nggak gitu ngerti maksudnya bagaimana ya. Nah, ini juga laporan ini pun gue rasa belum mumpuni sebenarnya ya. Belum terlalu mumpuni sebenarnya karena dia hanya ngajarin cara lapor penghasilannya, tapi di bagian harta nih masih nggak jelas nih bagaimana cara lapornya, oke. Nah, gua akan kasih simulasi dari gua ya. Jadi gini, banyak orang bertanya, kripto tuh sebenarnya kena pajaknya bagaimana ya? Jadi kita mesti paham, perjalanan dari kripto, oke. Kalau lu punya aset kripto itu ada perjalanannya kan, ada 3 tahapan, ada 4 ya, ada 4 tahapan dalam lu bertransaksi kripto. Jadi begini, yang pertama, tahap satu adalah kan Anda bekerja atau berusaha di mana lu menghasilkan uang. Oke, contohlah lu menghasilkan uang anggaplah 1 miliar gitu ya selama 5 tahun. Anggaplah 2018, 19, 20, 21, 22 Anda kerja gitu ya, lu dapat uang 1 miliar. Kemudian tahap kedua, uang itu Anda belikan sebuah kripto di tahun 2023, contohnya nih ya. Nah, di sini tidak ada pajak karena ini pembelian, bukan penghasilan ya. Pajak kan hanya dikenakan atas penjualan atau penghasilan. Kemudian tahap ketiga, seiring waktu berjalan, uang itu berkembang, ya kan? Kripto itu berkembang ya, bukan uang ya. Kripto itu berkembang nilainya, value-nya ya, nilainya berkembang. Nah, di sini juga tidak ada pajaknya, karena belum terjadi realisasi terhadap keuntungan. Belum ada penjualan maksudnya ya. Nah, di sini belum kena pajak. Tahap keempat, ketika lu menjual kripto. Nah, ketika Anda menjual aset kripto, maka di sini sudah kena PPh final dan sudah PPN final, sudah diurus oleh si broker. Jadi kita pakai jika Anda pakai broker dalam negeri ya, sehingga PPN PPh-nya sudah beres diurus oleh si broker. Artinya apa? Lu udah nggak usah pusing, gitu ya. Lu udah nggak usah pusing, semua harta itu menjadi uang, lu bisa langsung laporkan di bagian harta sebagai uang, gitu kan? Nah, banyak orang masih kelupaan di sini tahap satu teman-teman ya. Jadi tahap satu ini kan lu bekerja atau berusaha menghasilkan uang. Masalahnya di sini, apakah sudah clear pajak atas penghasilannya? Di sini langsung bermasalahnya. Banyak orang sekarang punya kripto nih, anggaplah 10 miliar kriptonya sekarang gitu ya. Tetapi dia punya modal awal kan, modal awalnya anggaplah 1 miliar. Dari mana uang 1 miliar itu di awal? Nah, itulah yang mesti lu pertanggungjawabkan. Apakah lu dari kerjaan kantor, atau usaha, atau dikasih orang tua dan sebagainya. Nah, disitulah lu mesti pertanggungjawabkan pajaknya. Oke? Jadi kembali ke awal ya teman-teman ya. Di awalnya dari bagaimana Anda memperoleh uang untuk membeli kripto, itulah yang perlu Anda pertanggungjawabkan. Itu satu hal. Oke. Nah, jadi dari yang gua pahami teman-teman ya, kripto itu mirip-mirip seperti emas cara kita melapornya. Dia tuh harus dilapor perolehannya setiap tahun berbeda baris, sulit untuk dilakukan ya. Lu anggaplah lu beli beli emas gitu kan, kalau lu beli emas
Lu beli di Januari nih, harga 1 juta gitu ya. Lu beli di bulan Maret harganya 1,1 juta, itu mesti dianggap 2 barang yang berbeda. Supaya bisa ketahuan nanti ketika lu jual yang mana? Lu jual emas yang Januari atau emas yang Maret, kan begitu. Nah, seperti itu emas ya. Nah, seperti itu pula lah kripto. Kira-kira seperti itu yang kupahami. Nah, berbeda dengan saham ya. Kalau saham enggak, kalau saham tuh lu tidak perlu membedakan baris per baris berdasarkan tahun perolehan atau bulan lu belinya, enggak. Karena saham itu sudah punya yang namanya nilai average. Ketika lu beli saham BBCA gitu, lu beli lagi nih minggu depan harganya beda. Tetapi walaupun harganya beda, oleh sistem broker sudah di-average, dirata-ratain sama dia. Sehingga lu bisa tahu nilai lu berapa gitu. Sedangkan di kripto nggak bisa gitu, ya. Nah, kemudian di saham itu, sekuritasnya itu sudah menghitungkan berapa profit per transaksi. Ketika lu menjual, si broker bisa menghitungkan berapa nilai profit lu, sehingga lu bisa menghitung berapa profit lu, gitu loh. Profit ini akan berhubungan dengan kenaikan harta, oke? Kenaikan harta kita haruslah seimbang dengan profit kita, gitu ya. Bukan seimbang dengan nilai penjualan saham ya, tapi seimbang dengan profitnya. Nah, sedangkan di kripto itu nggak bisa begitu. Di kripto itu tidak ada nilai average value, ya, dan tidak ada juga nilai profit. Dia tidak menghitungkan nilai profit per transaksi. Contohnya, gua jual satu koin, anggaplah Bitcoin gitu ya. Bitcoin yang satu ini, gua jual ini dulunya gue beli harganya berapa. Nah, sistem di dalam broker tidak bisa menghitung itu. Karena yang gue pahami, gue nggak main kripto ya. Yang gue pahami di kripto itu dia bisa berpindah-pindah broker gitu loh. Kan bingung. Kan si Indodax gitu kan dia tidak tahu dulu lu beli di mana, harganya berapa kan dia nggak tahu gitu. Sehingga broker tidak menghitungkan nilai profit, apalagi average value tidak ada. Nah, sehingga kita mesti hitung manual dong. Nah, kalau kita hitung manual, wah cilaka Bos, mana ada orang sempat ngitung ya. Nah, hal ini akan menyebabkan kripto itu perlu dibedakan. Yang dijual sekarang ini tuh kripto yang mana? Kripto yang dibeli tahun berapa, dengan harga berapa, modal berapa. Ini yang bikin orang pusing 7 keliling. Ini sama seperti orang beli emas atau jual emas, begitu teman-teman ya. Ini repot sekali. Nah, tetapi tenang saja, gue sudah ketemu solusinya. Ini solusi yang gue bikin teman-teman ya. Solusi ini nggak tahu bisa berlaku apa enggak ya, mudah-mudahan coba teman-teman kasih komentar deh. Yang pertama mesti lu lakukan adalah bikinlah 2 buah rekening, oke? Rekening bank nih ya, rekening A itu khusus untuk membeli aset kripto, rekening B itu khusus untuk menerima pencairan dari penjualan kripto, oke? 2 buah rekening ya. Rekening A adalah untuk uang keluar, untuk beli aset kripto, artinya kan uang masuk itu dari rekening pribadi yang lain, bukan dari penjualan kripto. Rekening B hanya untuk penerima pencairan uang kripto. Kenapa kita masih bikin 2 rekening? Supaya nanti lebih mudah ketika lu mau melakukan pembuktian ketika pemeriksaan pajak. Oke, ini bakal bakal masalah nih kalau kalau pemeriksaan pajak ya, pasti masalah. Nah, contoh nih ya, rekening A lu isi 1 miliar contohnya. Terus lu belikan kripto 700 juta dan sisa uang 300 juta. Contohnya begitu ya teman-teman ya. Nah, yang warna hijau adalah contoh pelaporan hartanya. Lu lapor harta nih, investasi lainnya langsung kita tembak 1 miliar. Walaupun isinya itu di dalam isinya itu ada rekening, ada kripto, tetapi kita langsung kumpulin di sini karena kita sudah bertekad atau meniatkan ini barang untuk kripto, oke? Nanti kita kasih di keterangan nih rekening A, BCA nomor sekian, kriptonya 700 juta, tabungannya 300 juta. Nah, kita kasih keterangan seperti itu teman-teman, begitulah cara lapornya, oke? Sedangkan tabungan B, yang rekening B ini ya, nah, rekening B ini masih kosong, belum ada, penjualan kan. Kan kita belum jual kripto nih, sehingga masih kosong. Sehingga total harta Anda adalah 1 miliar. Oke, paham teman-teman ya? Nah, sekarang yang kedua, ketika terjadi penjualan. Contoh, Anda menjual kripto senilai 5 miliar contohnya ya. Kan lu tidak tahu 5 miliar yang dijual itu harga modalnya berapa. Kan dulu kan lu beli 700 juta, ya kan? Tetapi yang 5 miliar yang gue jual ini, itu 5 miliar atas yang 700 juta kah? Atau sebagian 200 kah? Atau sebagian 100 kah? Kan lu tidak tahu, lu tidak tidak bisa hitung, teman-teman ya. Nah, jadi solusinya adalah kalau menurut gua nih ya, di bagian, aset yang investasi lainnya ini tetap sama, kripto 700, tabungan 300, tetap sama. Karena kita tidak tahu berapa yang terjual, oke? Sedangkan tabungannya kita isi 5 miliar. Kan ini uang masuk nih, uang masuk 5 miliar dari penjualan kripto, ya kan? Isilah 5 miliar. Berarti total harta lu kan 6 miliar.
awalnya 1 miliar, kemudian berubah jadi 6 miliar. Oke, kenaikannya berapa? Kenaikannya adalah 5 miliar. Oke, apakah ini cukup besar? Jawabannya iya, tetapi tidak masalah. Kenapa? Karena bisa dijelaskan. Oke, kita bisa kasih penjelasan bahwa ini berasal dari jual kripto dan kita punya bukti-buktinya. Gitu teman-teman ya. Nah, jangan lupa ya bukti wajib teman-teman ya. Nah, kemudian nomor 3. Uang hasil kripto itu, anggaplah sebagian 2M-nya, lu investasikan kembali ke rekening A tadi. Taruh di rekening A, kemudian lu belikan kripto senilai 1,5M. Contohnya begitu ya. Nah, begini cara lapornya. Di bagian investasi lainnya, yang tadi itu rekening A ini ya, rekening A itu yang tadinya nilainya 1M, kita tambahin 2M. Kan ada uang masuk nih, 2M dari uang kita sendiri kan. Nah, di bagian keterangan kita pecah nih, kita tulis nih, rekening A BCA sekian, kriptonya 700 tambah 1,5, tulis 2,2M, tabungannya 300 tambah 500, sehingga menjadi 800 juta. Totalnya 3 miliar. Tabungan, rekening B nih ya. Nah, rekening B itu kan, rekening B itu hasil penjualan kripto ya. Tadinya ada 5 miliar, sekarang berkurang 2 miliar karena kita pindahin ke rekening A. Nah, sehingga total harta 6 miliar. Oke, kita lihat nih. Sebelumnya total harta 6 miliar, setelahnya total harta tetap 6 miliar, sehingga kenaikannya nol. Oke, penjelasannya apa? Penjelasannya, oh nggak ada penjelasan ya, tidak perlu penjelasan di sini karena tidak ada kenaikan harta. Gitu teman-teman ya. Jadi kenaikan harta hanya terjadi ketika ada penjualan dan langsung plek-plek nilai penjualan itulah kita naikkan sebagai kenaikan harta. Dan itu menurut gua masih tidak masalah karena bisa dijelaskan. Karena kalau lu mau menghitung profitnya nggak bisa. Kan seharusnya kan kenaikan harta adalah nilai profitnya. Tapi kita tidak bisa menghitung profit untuk kripto. Sulit sekali. Nah, nanti di bagian lampiran 3, formulir 1770, tulislah di bagian PPh final, di bagian saham, teman-teman ya, di bagian saham, di bagian DPP, lu tulis aja nilai sel selama setahun. Kemudian nilai pajaknya, tulis nilai PPh 0,1%-nya berapa. Udah, gitu aja, teman-teman ya. Nah, udah segitu aja menurut gua. Kemudian muncul pertanyaan kan, jadi nilai investasi kripto itu tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Yang tadi tuh, yang rekening A tadi tuh, tidaklah mencerminkan nilai sebenarnya. Kenapa? Karena tidak bisa diketahui berapa nilai HPP atas penjualan. Jadi awalnya gue suntik 1 miliar nih, kemudian gue menjual, gue dapat uang 5 miliar. Tapi 5 miliar ini berasal dari 1 miliar ini berapa bagian yang terjual? Kan kita tidak bisa hitung. Nah, kalau gue supaya gampang, udah kita biarkan aja tetap 1 miliar, tetapi kita pisahkan rekeningnya supaya gampang ketika pembuktian dalam pemeriksaan. Nah, jadi menurut gue ini tidak masalah teman-teman ya, tidak melanggar prinsip kenaikan harta. Kenapa? Karena kenaikan harta itu sudah diakui di bagian nilai penjualan di lampiran di bagian PPh final, di bagian saham. Oke. Jadi nilai penjualan saham lo itu yang di dalamnya adalah kripto, itu akan sama dengan nilai kenaikan harta. Sehingga masih bisa kita jelaskan, masih bisa kita pertanggungjawabkan. Gitu. Sekarang kalau AR mempermasalahkan, "Wah nggak bisa dong lu naik harta segitu, harusnya kan naik harta lu senilai profitnya." Lah kita tanya ke AR, "Bapak AR, menurut Bapak gimana cara hitungnya?" Gitu ya. Pasti si AR juga bingung, gitu loh. Dia sendiri nggak pernah main kripto kali ya. Kalau dia main kripto dia kan tahu betapa bingungnya dia, gitu. Yang penting gini teman-teman ya, yang penting ada 2 prinsip. Prinsip pertama adalah tidak ada harta yang Anda sembunyikan, prinsip kedua adalah tidak ada penghasilan yang belum dikenai pajak. Udah gitu doang. Intinya sih gitu teman-teman ya. Walaupun harta lu naik segila-gilanya nggak ada masalah, yang penting ketika penjualan lu hitung sudah bayar pajaknya dan lu tidak menyembunyikan harta. Gitu teman-teman ya. Itu doang sih prinsipnya ya teman-teman ya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan. Gua juga sebenarnya masih pusing mengenai kripto, tetapi gua rasa ini solusi terbaik saat ini yang kita miliki teman-teman ya, supaya lu nggak usah pusing lagi mengenai kripto. Dan hampir mustahil kalau orang mau menghitung berapa sih HPP atau nilai COGS dari setiap kali penjualan kripto itu hampir mustahil, nggak mungkin. Itu teman-teman ya. Oke, semoga terbantu, sampai jumpa lagi.